Baik, perkenalkan nama saya Cecilia Shalama Sambe dengan NIM 2302417 dari kelas 5T5. Di sini saya akan menjelaskan untuk materi weighted product, yaitu mempelajari tentang metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk seleksi yang optimal. Nah, di sini kita akan masuk pada slide selanjutnya, yaitu memahami metode weighted product. Di sini ada definisi. Jadi definisi dari weighted product yaitu metode dalam analisis keputusan multi kriteria MCDA atau MCDM yang menggabungkan berbagai atribut untuk menemukan pilihan terbaik. Dan di sini ada mekanisme perhitungan, sehingga metode ini menggunakan perkalian untuk menggabungkan rating setiap atribut. Setiap rating kemudian dipangkatkan dengan bobot yang telah ditentukan. Selanjutnya ada interpretasi bobot. Nah, bobot ini dapat diartikan sebagai faktor keuntungan positif atau biaya negatif, tergantung pada dampak atribut terhadap tujuan akhir. Nah, selanjutnya di sini ada rumus dasar metode weighted product. Nah, sehingga metode weighted product ini mengandalkan dua rumus utama untuk menghitung nilai preferensi. Di sini ada perhitungan nilai S dan normalisasi nilai preferensi. Nah, di sini untuk perhitungan nilai S dengan keterangan SI adalah nilai preferensi untuk alternatif ke I, XIJ adalah nilai kriteria ke J untuk alternatif ke I, WJ adalah bobot yang kriteria ke J. Selanjutnya untuk normalisasi nilai preferensi, yaitu FI adalah nilai preferensi relatif alternatif ke I, dan WJ sama dengan 1, jumlah total bobot harus sama dengan 1 untuk normalisasi yang tepat. Selanjutnya, langkah-langkah implementasi metode weighted product. Berikut adalah tahapan sistematis untuk menerapkan metode weighted product dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Yang pertama ada identifikasi kriteria dan bobot. Tentukan semua kriteria yang relevan dan berikan bobot untuk setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Kedua, ada normalisasi bobot kriteria. Nah, di sini kita akan sesuaikan bobot agar totalnya menjadi 1, memastikan konsistensi dalam perhitungan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, hitung nilai vektor S. Gunakan rumus perkalian rating atribut yang dipangkatkan dengan bobot untuk setiap alternatif. Dan yang keempat yaitu hitung nilai preferensi 5, yaitu normalisasi nilai S untuk mendapatkan nilai preferensi akhir yang akan menunjukkan alternatif terbaik. Di sini yang keempat. Dan yang keempat, hitung nilai preferensi F. Normalisasi nilai S untuk mendapatkan nilai preferensi akhir yang akan menunjukkan alternatif terbaik. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus, yaitu pemilihan restoran terbaik. Untuk memahami aplikasi weighted product, mari kita gunakan contoh pemilihan restoran terbaik. Ini melibatkan 3 alternatif restoran dan 5 kriteria evaluasi. Nah, di sini ada alternatif restoran, yaitu ada nama Ungke, Amin, dan Epi. Dan untuk kriteria evaluasi C1 rasa makanan, C2 harga, C3 pelayanan, C4 kebersihan, dan C5 waktu tunggu. Selanjutnya ada data alternatif dan kriteria. Berikut adalah data nilai untuk setiap alternatif restoran berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Di sini kita akan melihat nilai ini akan digunakan dalam perhitungan weighted product. Nah, di sini ada alternatif Ungke, Amin, Epi, C1, C2, C3, C4, C5. Sehingga keterangan di sini C1 hingga C5 mempresentasikan kriteria yang berbeda dengan nilai yang menunjukkan kinerja masing-masing restoran. Selanjutnya pada tahap yang pertama ini kita akan menentukan bobot kriteria. Nah, langkah awalnya adalah menetapkan bobot untuk setiap kriteria dan mengidentifikasi apakah kriteria tersebut bersifat keuntungan atau biaya. Yang pertama di sini adalah skala bobot. Nah, bobot ini diberikan pada skala 5, sangat penting, hingga 1, tidak penting, merefleksikan prioritas keputusan. Selanjutnya ada bobot kriteria. Nah, bobot ini yang diterapkan adalah C1 sama dengan 5, C2 sama dengan 3, C3 sama dengan 4, C4 sama dengan 4, dan C5 sama dengan 2. Selanjutnya ada jenis kriteria.
Nah, untuk kriteria ini keuntungannya yaitu C1 rasa makanan, C3 pelayanan, C4 kebersihan, dan untuk kriteria biaya C2 yaitu harga, dan C5 waktu tunggu. Selanjutnya untuk tahap yang kedua, normalisasi bobot kriteria. Nah, normalisasi bobot adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa total bobot kriteria adalah 1. Yang penting untuk perhitungan selanjutnya dalam metode weighted product. Di sini ada total bobot, jumlah seluruh bobot kriteria adalah 18, dan selanjutnya ada rumus normalisasi setiap bobot kriteria WJ dibagi dengan total bobot untuk mendapatkan bobot ternormalisasi yaitu WJ. Selanjutnya ada penggunaan bobot. Bobot ternormalisasi ini akan digunakan sebagai eksponen dalam perhitungan nilai vektor S. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga yaitu menghitung nilai vektor S. Setelah bobot dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai vektor S untuk setiap alternatif yang merupakan inti dari metode tersebut. Di sini ada contoh perhitungan untuk restoran Ungke. Data kriteria untuk Ungke yaitu C1 rasa makanan sama dengan 42, C2 yaitu harga sama dengan 66, C3 adalah pelayanan sama dengan 60, C4 kebersihan sama dengan 75, C5 adalah waktu tunggu sama dengan 2355. Nah, untuk rumus nilai S untuk Ungke di mana W1, W2, W3, W4, W5 adalah bobot yang sudah dinormalisasi dari tahap 2. Selanjutnya itu tahap keempat, menghitung nilai preferensi VI. Langkah terakhir adalah menghitung nilai preferensi relatif FI untuk setiap alternatif yang akan menunjukkan restoran terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Di sini ada rumus preferensi di mana nilai VI untuk setiap restoran dihitung dengan membagi nilai S alternatif tersebut dengan jumlah total nilai S dari semua alternatif. Selanjutnya ada penentuan pilihan terbaik di mana alternatif dengan nilai VI terbesar akan menjadi pilihan terbaik karena memiliki preferensi tertinggi berdasarkan kriteria dan bobot yang ditetapkan. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.